Sumpah Palapa. Saya Gajah Mada, Patih Amangkubumi, tidak akan melepaskan puasa. Jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Tompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah tersebut tercatat pada manuskrip kuno Pararaton. Sumpah itu diikrarkan pada tahun 1334 di hadapan para menteri yang berkumpul di Panangkilan menghadap Sang Rani Majapahit, Tribuana Tunggadewi. Di hadapan Sang Rani dan para menteri, itulah Gajah Mada yang baru diangkat menjadi Mahapati mengikrarkan sumpahnya yang kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa atau Sumpah Penyatuan Nusantara. Namun Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan merespon dengan negatif. Ra Kembar mengejek Gajah Mada sambil mencaci maki. Ra Banyak turut mengejek dan tidak mempercayainya. Jabung Tarewes dan Lembu Peteng tertawa terbahak-bahak. Melihat hal itu, Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan dan Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari Kembar, walaupun Aryatada membantu sekuat tenaga. Aryatada memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun Aryatada juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu. Pada hakikatnya Aryatada alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Patih Amangkubumi sebagai penggantinya. Gajah Mada merasa dihina. Atas hinaan itu, Gajah Mada memeluk kaki Sang Rani sambil berkata bahwa hatinya sangat sedih karena hinaan Aryatada. Gajah Mada kemudian membuat perhitungan dengan mereka yang mengejeknya. Akhirnya Gajah Mada pun memusnahkan Kembar dan Banyak sebagai wujud pelampiasan dendamnya kepada Kembar dan Banyak yang bukan hanya mengejek sumpahnya, namun sebelumnya mereka dianggap berdosa kepada Gajah Mada karena melakukan pengepungan Sadeng. Pengepungan Sadeng dan Ketah di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapati adalah Aryatada. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada sepulang dari penaklukan Sadeng, dia akan diangkat menjadi Patih, bukan Mahapati. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena Kembar mendahulunya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan Kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi dan Kembar dinaikkan sebagai Bekel Araraman. Saat itu Gajah Mada sendiri telah menjadi Patidaha. Kemenangan atas Ketah dan Sadeng memberikan ilham untuk menjalankan politik Nusantara. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336
sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara atau kerajaan-kerajaan seberang lautan seperti Lombok, Seram, Kalimantan, Sumatera Utara, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik yang saat ini Singapura. Bahkan dalam kitab Nagara Kertagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Demikianlah dapat dipastikan bahwa program politik Nusantara itu benar-benar dilaksanakan oleh Pati Amangkubumi Gajah Mada selama masa jabatan 21 tahun. Setelah itu dia amukti palapa atau beristirahat.